Dan kalau di Sulawesi Selatan khususnya, itu sudah 23 kabupaten sudah terbentuk pengurusnya, dan Makassar sendiri juga ini sudah memiliki kurang lebih 10 kecamatan, kita 5 kecamatan yang akan kita bentuk untuk pergi di kecamatan. Jadi sudah ada semua pengurusnya begitu Pak ya kalau di seluruh di provinsi. Iya. Jadi tinggal bagaimana kemudian ada niat untuk menyelenggarakan kompetisi yang lebih apalagi kompetisi yang continuity begitu. Nah, sedangkan di Makassar ini akan menyelenggarakan kompetisi juga Pak ya antar kecamatan begitu. Iya. Jadi betul. Di bulan 7 nanti itu ada kejurnas. Kejuaraan nasional domino yang dilakukan oleh PB Pordi, dan di bulan 6 itu ada Liga Pordi Sulawesi Selatan, dan di Kota Makassar juga itu akan dilaksanakan di bulan Mei. Itu Liga Pordi 1 Makassar, dan untuk saat ini akan berlangsung liga yang ada di kecamatan-kecamatan. Fungsi daripada liga itu kita ini sekarang untuk mencari atlet-atlet domino yang akan kita pertandingkan di kejurnas nantinya. Nah, ini kan cabang untuk ketangkasan permainan domino ini kan tentunya ada, biasanya kan cabang olahraga itu Pak ada nomor-nomor pertandingannya begitu ya. Nah, kalau di domino sendiri ini apakah juga berlaku nomor pertandingan begitu? Sistemnya seperti apa nih? Mungkin ada gambaran dulu Pak. Jadi kita ini juga ada kelas. Jadi kelasnya itu adalah berpasangan. Ada kelasnya juga itu individu, artinya sendiri-sendiri. Ada juga kita ini ganda campuran. Campuran, jadi ada tiga kategori begitu Pak ya? Tiga kategori, ganda, pasangan, individual, dan juga ganda campuran begitu, laki dan perempuan. Ada juga dari kelas umur. Kelas kelompok umur. Siswa, kelompok umur. Kelompok umur itu maksudnya seperti apa Pak? Jadi ada kelas umur dari 15 tahun sampai dengan 21. Itu terus ada juga dari 21 sampai dengan 35, dan 35 sampai dengan 60. Iya, 35. Ini tidak ada pembagiannya Pak. Biasanya kan ada yang amatir, ada yang profesional begitu. Belum ada ke situ Pak ya? Belum. Kita ini kan menganggap bahwasanya ini adalah olahraga yang berprestasi, maka semuanya itu kita anggap nanti adalah olahraga. Tinggal klasemennya saja yang berbeda. Ini kan mungkin biasanya kalau kita tahu bahwa dalam permainan domino itu aturan kan masing-masing wilayah, masing-masing daerah punya aturan tersendiri-sendiri begitu. Nah, kalau aturan bakunya sebenarnya seperti apa Pak yang sudah ditetapkan oleh pengurus besar Pordi ini? Jadi sekarang ini Pordi itu sudah mengeluarkan aturan baku tentang sistem pertandingan. Baik pertandingannya itu babak pertama adalah sistem pool, dan babak kedua itu sudah masuk sistem gugur. Ada juga kita aturan-aturan tentang poin di saat dia ada domi berapa nilainya, palang berapa nilainya. Ada juga namanya biasa di istilahnya kandang, itu berapa nilainya. Ada juga sanksi yang diberikan yang membuat lawan menang jika salah turun atau mengatakan pas namun dia ada, itu semua ada nilainya. Jadi kita sudah bakukan semua itu. Jadi nilai-nilai yang aturan-aturan yang selama ini yang umum dipakai dalam permainan domino itu sudah dibakukan aturannya oleh PB Pordi begitu Pak ya? Iya, betul. Dan aturannya tetap sama begitu. Kayaknya ini universal begitu Pak? Iya, sama semua Pak. Iya, betul. Aturannya universal. Nah, ini kan bagaimana supaya kita tahu kan mungkin ada yang kemudian menstigmakan begitu domino terkadang digunakan untuk permainan taruhan begitu di masyarakat begitu. Nah, bagaimana supaya bahwa stigma ini bisa direduksi begitu, bisa dikurangi bahwa ini bukan untuk taruhan tapi semata-mata permainan ketangkasan ya, permainan otak dan nah ini yang kemudian coba ingin
coba ingin dikembangkan oleh pengurus Pordi. Bagaimana langkah dan upaya ke depannya ini Pak? Iya. Jadi kalau kita lihat domino itu, lalu ada orang mengatakan ini berunsur judi, menuju ke situ. Iya, betul. Tapi kalau secara fakta, domino itu tidak hampir, saya lihat tidak pernah ada orang melakukan domino itu bermain judi. Cuma alatnya saja yang dijadikan untuk, kadang saya duga itu dilakukan untuk bermain judi. Iya, betul. Nah, karena ini stigma ini yang sering kita lihat bahwa domino itu bukan digunakan untuk sebagai alat judi, tetapi alat dominonya itu, kartunya itu yang dijadikan sebagai alat judi. Nah, sehingga dengan adanya stigma-stigma masyarakat, maka kita menginginkan domino ini menjadi olahraga yang berprestasi. Sehingga stigma itu kan kita hilangkan sendiri. Iya. Oke, baik. Pendengar Pro 1, Anda juga boleh bergabung, silakan ya. Lewat 0821 34 kali 9440. Kami sudah bersama dengan pengurus Domino Kota Makassar begitu ya. Yang mungkin Anda ingin tanyakan terkait dengan permainan ketangkasan domino, sebagaimana perkembangannya, dan mungkin Anda ingin tertarik begitu ya menjadi salah satu atlet domino, dan bagaimana ke depan supaya kejuaraan liga ini dilaksanakan secara continuity, secara berlanjut ya, dan bukan hanya sekedar permainan saja, tetapi kemudian juga ada prestasi begitu yang dihasilkan. Nah, ini kan semangatnya Pak Amirullah, bahwa menginginkan supaya ke depan olahraga permainan ketangkasan domino ini bisa menjadi sebuah cabang olahraga prestasi begitu. Nah, bagaimana upaya-upaya yang sudah sejauh ini dilakukan, terutama syarat-syarat begitu supaya ke depan ini bisa juga masuk dalam keanggotaan Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pak Amirullah. Ya, jadi sampai saat ini PB Pordi pusat itu sudah melakukan pendaftaran di KONI. Ya, kami juga sudah itu di Kota Makassar sudah bermohon kepada KONI untuk bermohon menjadi Pordi itu menjadi salah satu anggota KONI, di mana aturan-aturannya dan persyaratannya itu sementara kita penuhi, bahwa ada anggaran dasar, ada akte, ada kepengurusannya insya Allah kita sudah siap, dan anggaran dasar juga sudah ada, aktenya pun sudah ada, sehingga kita mau disahkan saja sebagai oleh KONI sebagai anggota KONI itu sendiri. Ya. Oke. Nah, lalu ini terkait apa ya Pak, untuk penyelenggaraan kegiatan kan tentunya biasanya kan minat masyarakat juga dilihat di situ. Lalu sejauh ini bagaimana kemudian setelah terbentuk organisasi Pordi ini, dan bagaimana kemudian rencana untuk melaksanakan kegiatan? Nah, bagaimana minat dan keinginan dari masyarakat untuk ikut bergabung begitu sejauh ini Pak Amirullah? Iya. Jadi kemarin kita melakukan beberapa kali melakukan pertandingan, melakukan event-event yang kalau Kota Makassar ini baru kurang lebih 2 bulan, baru 1 bulan kemarin diadakan pelantikan, 1 bulan yang lalu kita sudah melakukan beberapa event. Nah, event yang dibuat oleh di semua kabupaten, khususnya di daerah Pindrang, Sinjai, itu antusias masyarakat itu tinggi, sampai dengan 350 pasang yang dihadiri dengan 700 orang atlet-atlet. Nah, kita ini harapkan juga di Makassar nanti untuk dilakukan di bulan Mei itu lebih banyak lagi, karena di setiap kecamatan kita hanya memprioritaskan 100 pasang per kecamatan. Jadi kalau 100 pasang per kecamatan, berarti kalau dikali 15 kecamatan, maka 1.500 atlet. Kalau dia berpasang berarti 3.000 orang yang melakukan pertandingan. Oke, jadi minatnya sebenarnya sangat besar begitu Pak ya? Sangat besar. Ya. Sangat besar, karena ini memang olahraga yang sudah bermasyarakat ini. Iya. Tadi Pak Usman, kami sudah terima opini publik, opini dari masyarakat Pak, jam 7 pagi ya. Kita tanya pada masyarakat pendengar bagaimana tanggapannya, apakah domino sudah layak untuk menjadi olahraga prestasi. Nah, ini Pak Usman di Parangtamu mengatakan sebenarnya sudah sangat terlambat ini. Ini kan olahraganya sudah sangat lama, permainan kan sudah sangat lama. Nah, ini ketika ada membentuk organisasi, nah ini sudah disambut baik begitu, meskipun lambat, tetapi tidak ada kata terlambat begitu. Mungkin sesegera mungkin sangat mungkin
event-eventnya lebih diperbanyak begitu. Nah, ini kan salah satu daya tarik dari permainan domino juga adalah hadiahnya biasa, Pak ya. Siapa yang mensponsori? Nah, ketika hadiahnya bagus kan juga ini kan terkadang banyak orang juga yang tertarik untuk ikut ambil bagian begitu. Nah, bagaimana kemudian potensi-potensinya begitu kita melihat Pak Amirullah? Iya, jadi di atlet-atlet domino itu, untuk saat sekarang ini yang kita adakan di event itu belum kita mencari sponsor, belum ada bantuan dari pemerintah. Jadi pengurus-pengurus ini yang memberikan bantuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan, termasuk hadiah-hadiah yang disiapkan oleh atlet-atlet. Jadi hadiahnya sifatnya hanya urunan dulu begitu Pak ya? Iya, betul. Iya, banyak sebenarnya Pak masukan. Ada masyarakat, saya bacakan ini Sidan di Pindrang, ya Pak Martono yang ada di Endrekang, Pak Musar yang ada di Selayar, Pak Wahyu ada di Goa, Pak Jono di Makassar, ya. Ini mereka sangat antusias sebenarnya dengan dibentuknya kepengurusan domino dan juga digelarnya juga Liga Domino ini. Nah, ke depan diharapkan supaya ini lebih sesering mungkin diselenggarakan, disosialisasikan kegiatannya. Nah, supaya ini bisa menimbulkan bisa juga masyarakat lebih tertarik begitu untuk ikut bergabung begitu. Nah, mungkin kalau di Makassar sendiri sejauh ini sudah seberapa sering Pak digelar untuk kegiatan-kegiatan ataupun juga pertandingan-pertandingan domino ini? Iya, Pak Amirullah. Ya, jadi selama berdirinya Pordi ini kurang lebih 1 bulan, untuk di Makassar itu sudah masuk 2 bulan, itu sudah ada 3 kali kita melakukan event. Ya, 3 kali. Pada saat itu kita membatasi dulu, karena pendaftarnya ada kurang lebih 200 pasang. Wah, sangat besar Pak ya. 100 pasang, ya. Jadi kemarin juga kita bulan lalu kita melakukan event pertandingan yang di mana atletnya itu yang mendaftar sebanyak 200 pasang. Ya. Jadi saya yakin kalau nanti kegiatan-kegiatan yang ke depan kita sudah tidak membatasi, karena kita ini mau mencari memang bibit-bibit atlet-atlet di domino. Karena hampir rata-rata khususnya di Kota Makassar ini tidak setengah mati kita mencari atlet, karena mereka ini sudah mengerti tentang bagaimana permainan ketangkasan ini akan menjadi olahraga. Tetapi yang kita mau bina ini bagaimana menjadi jiwa-jiwa atletnya itu muncul. Iya. Sistem pembinaannya nanti seperti apa Pak? Apakah dari dalam hal ini pengurus Pordi Makassar ini sudah menyiapkan bahwa kita punya mekanisme? Mungkin kalau masyarakat cara bermain oke lah, tahu mereka ya bagaimana cara bermain, strateginya juga bermain. Tetapi dalam pembinaan untuk permainan ketangkasan domino ini, apa yang kemudian akan lebih ditekankan nih Pak Amirullah di situ? Iya. Yang pertama dalam domino ini adalah bagaimana cara pola pikir kita dalam permainan ini, yang tentunya dibutuhkan dengan tubuh yang fit. Ya. Kemarin banyak yang melakukan bahwa domino ini itu dipertandingkan atau dipermainkan sampai dengan tengah malam, bahkan sampai subuh, bahkan sampai 24 jam. Nah, inilah yang kita mau atur, bahwa walaupun itu kita mampu berpikir, tetapi jika lewat daripada itu, maka otak kita ini sudah tidak bisa lagi maksimal untuk melakukan strategi-strategi dalam permainan. Nah, yang kedua, bahwa yang pertama tadi bahwa memang kita harus menjaga kita punya kondisi tubuh. Kondisi tubuh. Yang kedua adalah adanya sistem permainan, strategi-strategi yang harus kita lakukan dalam pertandingan itu. Nah, kadang dalam pertandingan itu teknik-teknik untuk menghitung kartu itu juga itu yang kita akan mau bina. Jadi ada 2 sesi. Sesi pertama itu bagaimana kondisi tubuh kita, yang kedua adalah teknik cara bermain. Kondisi tubuh, teknik cara bermain. Jadi sebenarnya bukan hanya bermain saja begitu, hanya main, ya. Karena kan biasanya orang berpikir gini loh Pak ya. Olahraga permainan otak ya, taruh seperti catur, bridge, domino, ini kan semuanya permainan ketangkasan. Yang perlu adalah otak begitu. Terkadang mungkin masyarakat awam berpikir bahwa
Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan kalau misalnya kita harus apa ya, punya tubuh yang sehat begitu? Bagaimana caranya, apa hubungannya begitu ketika kita katakanlah harus senantiasa apa ya, nutrisi juga perlu diperhatikan begitu terhadap tubuh. Iya. Nah ini kan jadi pertanyaan juga nih Pak. Iya, betul. Iya. Iya, jadi itu saya pikir sangat penting karena untuk melakukan pemikiran itu saya pikir tubuh kita memang, otak kita itu membutuhkan nutrisi. Ya, jadi yang memang paling sangat diperhatikan bahwa hafalan saat bermain kartu turun itu kita harus menghafal. Menghafal itu adalah kartu lawan yang turun itu kita harus tahu mulai dari pertandingan pertama sampai dengan pertandingan yang terakhir. Jika satu saja yang kita tidak hafal kartu lawan turun, maka itu bisa membuat kita kalah. Ya. Kalau kita sudah bisa menghafal karena kita ini tidak konsentrasi, maka di situlah kita bisa terjadi kekalahan. Maka konsentrasi dalam tubuh itu memang itu sangat penting di dalam pertandingan domino. Oke. Nah kalau sistem dalam pembinaan atlet, kalau dari Pordi sendiri, dari pengurus sendiri, dari pelatih-pelatih yang mungkin sudah disiapkan sejauh ini sudah ada nggak Pak metode-metode yang akan nanti diberikan kepada atlet? Kalau misalnya dalam dari Pordi sendiri sudah punya atlet begitu yang siap untuk masuk dalam tahap pembinaan selanjutnya begitu. Apakah sudah punya materi-materi yang akan diberikan terkait dengan bagaimana untuk pembinaan tahap selanjutnya? Iya. Jadi pembinaan dan pelatihan ini yang Pordi sekarang ingin melakukan itu sementara digarap bagaimana metodenya. Karena kita pasti mau merekrut dan meminta saran dari para akademisi tentang bagaimana pembinaan atlet. Nah sekarang ini sementara penggodokan di pusat. Jadi memang perlu penerapan iptek olahraga di dalamnya juga Pak ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga. Bagaimana pakar-pakar olahraga, pakar nutrisi, tentunya akan lebih mengetahui ketika bagaimana kemudian caranya membina untuk memberikan treatment khusus untuk atlet yang menekuni olahraga di bidang ketangkasan begitu ya, permainan otak. Ini kan tentunya ada treatment khususnya Pak ya. Iya betul. Oke. Iya, jadi memang ada perlu yang dilakukan treatment khusus begitu ya. Oke. Nah, atlet dari Pordi sendiri untuk ke depan ini, Pordi Makassar khususnya nih Pak ya. Apakah sudah ada kriteria-kriteria yang sudah ditentukan? Bagaimana nanti pola rekrutmen atlet begitu? Apakah hanya sekedar pemenang liga saja, ataukah mungkin ada dari Pordi melihat ciri-ciri khusus begitu? Yang mungkin, nah ini atlet berbakat nih, mungkin patut untuk kita rekrut untuk dalam tahap pembinaan untuk selanjutnya, Pak Amirullah. Iya. Jadi tahap sekarang ini kita mau mencari atlet itu melihat pertama dari sisi pertandingan. Visinya. Karena jadi kita melihat bagaimana cara dia bermain domino. Yang kedua, atlet ini kita melihat di semua kecamatan. Karena domino itu untuk mencari atlet tidak begitu sulit dengan cabang-cabang olahraga lain. Karena di setiap kecamatan, setiap kelurahan, setiap RW dan RT banyak orang penggemar domino. Dan saya lihat semua calon atlet ini mereka sudah mahir dalam bermain domino. Yang membingungkan kita ini pelatihnya ini, apakah pelatihnya ini jangan-jangan lebih hebat ini semua atletnya daripada pelatihnya. Betul. Iya. Dan keunikan kita di dalam domino itu bahwa kalau di cabang olahraga yang lain mungkin lebih banyak itu penonton daripada atlet. Kalau di domino memang agak unik karena pelatihnya lebih banyak atletnya lebih banyak daripada penontonnya. Gitu. Iya, jadi untuk merekrut atlet ini tidak sulit Pordi untuk mencari atlet untuk dijadikan ikutkan dalam kejurnas maupun PON yang akan datang. Oke. Jadi mungkin saja mencarinya adalah siapa yang paling banyak memenangkan pertandingan begitu Pak ya? Iya betul. Oke. Nah khusus nanti atlet Makassar nih Pak ya, atlet Pordi Makassar sudah ditentukan berapa nanti kuota yang akan yang akan menjadi atlet begitu?
Dari sekian banyak pemain domi yang ada di Makassar ini, berapa nanti yang akan diambil, Pak? Ya, jadi untuk atlet di Kota Makassar yang mewakili Kota Makassar bertanding di provinsi itu kita ambil 10 atlet. Sementara kita ambil 10 atlet dan 10 atlet ini berasal dari kecamatan-kecamatan. Jadi sekarang ini kecamatan membuat juga 10 besar itu akan kita mewakili kecamatannya bertanding di Kota Makassar. Berarti ada 150 pasang dan 150 pasang ini juara 1 sampai juara 10 akan mewakili Kota Makassar untuk bertanding di Liga Provinsi. Oke, Liga Provinsinya nanti bulan 7 Pak ya? Iya, bulan 7. Oke, Liga Provinsi bulan 7 itu yang akan berlangsung di Kota Makassar. Jadi semua 23 pengurus cabang itu nanti akan datang begitu ya untuk mengikuti Liga. Iya. Kayaknya ini bakal rame nanti Pak. Iya, betul. Itu tempatnya nanti sudah ada Pak, bayangannya nanti untuk Liga Provinsi ini sudah disampaikan. Ini sementara digodok juga sama provinsi, belum kita diberikan informasi lokasi di mana karena pastinya provinsi mencari lokasi yang agak besar yang bisa menampung sampai dengan ratusan 10 ratusan peserta. Oke. Dipastikan ini akan ratusan peserta massal begitu Pak ya, akan. Iya, betul. Iya. Oke. Ini untuk ke depan lagi nih Pak Amirullah, apa sih rencana-rencana yang akan dilakukan oleh pengurus Pordi Makassar ya supaya olahraga ketangkasan ini ya bisa lebih masif lagi dimainkan ya, dan juga bisa lebih mungkin lebih banyak lagi begitu yang mengadakan pertandingan ya, mensponsori begitu supaya ini lebih masif lagi peminat di cabang olahraga ini. Iya, jadi pertama kita ini masih dalam tahap memperbaiki juga adalah struktur organisasi kami untuk melengkapi di semua kecamatan. Dan yang kedua, kita ini melakukan sosialisasi tentang Pordi ini melalui event-event yang harus kita lakukan. Dan akan mungkin kita lakukan ini setiap bulannya itu minimal 2 kali. Jadi kita sudah melakukan musyawarah kerja. Event-event yang akan kita lakukan itu adalah minimal 2 kali dalam sebulan untuk di Kota Makassar, dan di kecamatan itu akan melakukan minimal 1 kali dalam sebulan pertandingan atau event-event untuk merekrut atlet-atlet. Sekaligus kita mau mempromosikan bahwa olahraga domino itu sudah terbentuk organisasinya dan insyaallah akan masuk menjadi anggota KONI, dan akan kita berjuang untuk olahraga ini masuk di dalam kategori PON walaupun masih dalam ekspedisi. Jadi ada kemungkinan besar Pak nanti akan digelar di PON di PON tahun 2024 begitu ya, kalau sudah terpenuhi. Iya. Oke, jadi sekarang tugasnya dari pengurus Pordi yang ada di seluruh Indonesia termasuk Makassar, bagaimana rutin untuk melaksanakan kegiatan begitu dulu. Itu yang terpenting Pak ya. Iya betul, sangat penting itu Pak. Oke. Iya, kita tunggu ke depan, mudah-mudahan olahraga ini semakin berkembang begitu Pak ya. Semakin berkembang karena sebenarnya olahraga ini tidak membutuhkan banyak peralatan begitu yang mahal-mahal. Iya, betul. Iya, sangat mudah untuk memperolehnya, sangat mudah untuk dimainkan. Oke. Iya. Baik Pak Amirullah, sayang waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama RRI pada pagi hari ini ya. Kita tunggu nanti ke depan untuk pertandingan acara-acara kegiatan-kegiatan dari Pordi begitu. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Amirullah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pengurus Pordi Makassar, pendengar ya, Dr. Amirullah, bagaimana pengembangan bagaimana pengembangan olahraga ketangkasan domino ini, rencananya juga sudah ada liganya, Liga Domino Sulawesi Selatan yang akan berlangsung bulan 7. Ya, khusus Makassar akan berlangsung bulan 5 ya. Nah, itu untuk mencari atlet yang akan mewakili Makassar di Liga Domino Sulawesi Selatan. Nah, diharapkan lagi bahwa di bulan 7 ya di tahun 2024 mendatang juga sudah bisa dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional yang akan berlangsung di Sumatera Utara dan Nanggro Aceh Darussalam ya. Meskipun memang hanya eksebisi terlebih dahulu. Nah, tetapi peluang olahraga ini, peluang permainan ketangkasan ini untuk berkembang besar ke depannya ini sangat besar ya, dikarenakan permainan domino ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat ya, sudah banyak dimainkan oleh
masyarakat dan juga terkategori sebagai permainan yang murah begitu. Tidak membutuhkan peralatan khusus, hanya kartu domino saja lalu kemudian dimainkan oleh 4 orang begitu ya dalam setiap permainan. Oke. Kami kembali saat lagi tetap di RRI Pro 1 Makassar. FM Pro 1 RRI Makassar. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang bergembira dengan masuknya Ramadan, maka haram tubuhnya disentuh apinya neraka. Dengarkan dialog Ramadan RRI Makassar, Pak Kiai dan Deng Tayang setiap hari sepanjang bulan suci Ramadan pukul 3:30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam barat dan tayo mising. Ngapa mi Pak Kiai dede mengganggu masing ini. Tenan tama ke dan tayang. Ini Barleba makin sahur. tidak kan ku tahu ki pasti banyak Pak sedata sahur. Jadi belum Pak makan sahur dari rumah ini Pak. Tapi kita bicara dulu ini. Kita ngobrol tentang dialog Ramadan nih. Kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 0821 3333 9440. Beda. Kalau rezeki dengan dalek beda tong itu. Apa bedanya? Kalau rezeki itu yang kita dapatkan dikasih biasa dari mana-mana. Tapi dalek itu bahaya tong okay? Apa sih? Ada tong dalek warat, dalek timbur. Yang paling parah itu dalek. Kalau dapat kita dalek karena dalek no. Itu yang paling parah itu. Dialog Pak Kiai dan Deng Tayang di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, RRI Makassar kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran ke-52 dengan 4 kategori lomba: tilawah, tausiah, tahfiz Quran, dan tartil Quran sensorik netra putra yang akan dilaksanakan pada 1 Ramadan 1443 Hijriah 3 April 2022 dengan persyaratan usia 17 hingga 30 tahun, mempunyai minat baca yang baik, kemampuan mengerti dan memahami Al-Quran, memiliki kartu BPJS Kesehatan, sudah mendapatkan vaksinasi minimal dosis kedua. Juara terbaik 1 akan mewakili RRI Makassar ke PTQ LPP RRI ke-52 tingkat nasional di Kabupaten Aceh Tengah. Daftarkan sekarang melalui scan barcode atau datang langsung ke RRI Makassar, Jalan Riburane nomor 3, Makassar. Kontak person Syahreni di 0811 416 5551. Nurlela Sakir 081 342 576 049. Rahmat semesta, pulih bersama, bangkit perkasa. Begitu cepat saat pergi, setiap yang berjiwa mati. Penyesalan tiada berarti.
engkau mau melangkah di jalan ini, di jalur yang lurus, di jalan ilahi. Begitu cepat saat pergi setiap yang berjiwa mati, penyesalan tiada berarti. Ku ajak kau kembali, kembali dan kembali. Oh oh, sia-sia kau ingkari kebenaran yang abadi. Ku ajak kau kembali, kembali dan kembali. Oh oh, sia-sia kau ingkari kebenaran yang abadi. Ku ajak kau kembali, kembali dan kembali. Oh oh, sia-sia kau ingkari kebenaran yang abadi. Ku ajak kau kembali, kembali dan kembali. Oh oh, sia-sia kau ingkari kebenaran yang abadi. Ku ajak kau kembali, 94,4 FM kanal inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Ya, pendengar Pro 1 di mana Anda berada, mungkin Anda masih ingin menyampaikan gagasan Anda terkait dengan permainan ketangkasan domino ini, silakan lewat 082134 kali 9440. Nah, dan perlu Anda ketahui bahwa organisasi Pordi ini di Sulawesi Selatan sebenarnya baru terbentuk ya di Desember atau di tahun 2021 lalu, yang saat ini dinahkodai oleh ketuanya Andi Baso Riyadi Mapasole, Ketua Pordi Sulawesi Selatan. Dan Pordi sendiri memang saat ini masih dalam upaya untuk pembenahan struktur organisasi, pembenahan aturan-aturan yang ada, dan terkait dengan aturannya dalam permainan domino ini yang akan dibakukan itu diserahkan kepada pengurus Pordi Sulsel dan pengurus Pordi Kalimantan ya. Pengurus Pordi Pusat ini memberikan mandat kepada pengurus Pordi Sulsel dan juga pengurus Pordi Kalimantan untuk menyusun aturan-aturan dari permainan olahraga domino ini. Ya, silakan lewat telepon 082134 kali 9440 ya. Nah, kalau Anda lewat WhatsApp telepon WhatsApp ini agak repot nih pendengar. Oke, pendengar Pro 1, iya, dan keberadaan pengurus ya organisasi Persatuan Olahraga Domino seluruh Indonesia Pordi di Sulawesi Selatan ini tentunya membawa angin segar bagi masyarakat Sulsel, khususnya bagi penikmat permainan ketangkasan domino. Nah, domino selama ini memiliki stigma negatif para khalayak. Dengan hadirnya Pordi tentunya akan menjadi sebuah perbaikan stigma dan meluruskan pandangan orang perihal permainan ketangkasan domino itu ya. Nah, selain itu juga menjadi peluang untuk menjadi atlet domino profesional seperti permainan ketangkasan lain yang sudah lebih dulu menjadi olahraga prestasi, catur, ya, bridge. Nah, ada peluang juga ke depan domino ini akan menjadi sebuah, ya, akan menjadi cabang olahraga begitu yang dipertandingkan secara resmi, ya.
yang akan dipertandingkan di event-event resmi begitu. Baik itu di multi event olahraga seperti Pekan Olahraga Nasional, ya, entahkah itu juga di ya multi event olahraga regional seperti SEA Games, bahkan sampai dengan Asian Games begitu ya. Kalau memang olahraga ini sudah begitu sangat bermasyarakat begitu, bukan hanya di Indonesia ya, tetapi juga ke seluruh dunia. Nah, Ketua Pordi Sulawesi Selatan Andi Baso Riyadi Mapasole menyatakan bahwa pihaknya akan berjuang supaya Pordi ini menjadi maksimal begitu ya, agar olahraga domino ini bisa diperlombakan juga secara nasional. Nah, untuk aturan bakunya seperti telah saya sampaikan tadi ya, secara seragam, secara nasional ini sudah diberi kepercayaan kepada pengurus Pordi Sulawesi Selatan dan pengurus Pordi Kalimantan Timur untuk menyusun aturan-aturan terkait dengan aturan baku untuk setiap permainan ketangkasan domino ini ya. Nah, dan seperti telah kami disampaikan tadi oleh pengurus Pordi Makassar, untuk kejuaraan, untuk event resminya ya akan berlangsung nanti pada bulan Juli ya, akan berlangsung pada bulan Juli tahun 2022, Liga Domino Sulawesi Selatan ya. Liga Domino Sulawesi Selatan yang rencananya akan diikuti oleh 23 kabupaten kota. Jadi saat ini kepengurusan Pordi di Sulawesi Selatan sudah terbentuk 23 kabupaten kota ya, jadi dari 24 kabupaten kota. Jadi ini sudah memenuhi syarat sebetulnya pendengar untuk menggelar event ya, ataupun juga kalau memungkinkan ke depan bisa saja di penyelenggaraan multi event olahraga seperti Pekan Olahraga Daerah atau Porprov ya, yang berlangsung di Sinjai dan juga Kabupaten Bulukumba. Ini akan menjadi sebuah pertandingan eksebisi. Nah, yang menarik daripada permainan domino ini, dalam setiap pertandingan domino adalah di mana pesertanya yang dilibatkan sangat banyak ya. Karena dalam satu grup permainan ini akan dimainkan oleh 4 orang. Nah, seperti disampaikan tadi Pak Amiruddin bahwa untuk kategori-kategorinya seperti yang mungkin sudah lazim begitu ya, mungkin sudah diprediksi bahwa ada kategori individual, kategori berpasangan atau ganda, dan juga ada kategori ganda campuran ya. Jadi ya kaum perempuan juga diberi peluang untuk ikut ya berpartisipasi dalam permainan ini ya, karena permainan ini bukan hanya diketahui oleh kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan juga sudah banyak atau sudah ikut bermain dalam permainan ketangkasan domino ini. Ya, sudah sangat layak sebetulnya ya, ini tanggapan masyarakat tadi pendengar RRI bahwa sudah sangat layak untuk menjadi olahraga profesional ya, karena sudah banyak masyarakat yang memainkan olahraga ini, bahwasanya pertandingan ataupun juga olahraga ini memang merupakan olahraga yang sudah begitu sangat bermasyarakat ya, sudah sangat bermasyarakat, sudah sangat dikenal sekali di seluruh lapisan masyarakat ya, sehingga diharapkan bahwa ke depan olahraga ini bukan hanya dipermainkan saja pada saat-saat tertentu, tetapi juga bisa untuk menjadikan sebuah kejuaraan resmi begitu ya. Nah, di Kota Makassar akan rutin menggelar kegiatan-kegiatan ya dalam rangka untuk mencari atlet-atlet domino begitu yang punya bakat. Nah, dan disampaikan tadi juga bahwa memang perlu diatur begitu ya untuk atlet-atlet yang sudah nantinya akan direkrut menjadi sebuah atlet domino profesional. Nah, ini nanti akan diatur begitu pola pembinaannya seperti apa, bukan hanya strategi dalam permainan saja, tetapi bagaimana supaya atlet ini juga memiliki kebugaran fisik yang baik ya. Nah, sama seperti halnya dengan atlet catur, sama seperti halnya dengan atlet bridge ya, mereka juga harus punya kebugaran yang baik ya, supaya ketika mereka bermain, ketika mereka sedang bertanding ya menggunakan otak mereka. Nah,
ketika kebugarannya bagus, ya, fisiknya baik, nah tentu juga kemampuan otak berpikir juga akan semakin baik. Itu yang intinya disampaikan oleh Pak Amirullah tadi, ya. Dan saat ini dari Pordi Sulsel sendiri sudah merumuskan bagaimana upaya untuk penerapan iptek olahraga dalam pembinaan permainan ketangkasan domino ini, ya. Jadi memang ada pakar-pakar olahraga juga nanti akan dilibatkan, bahwa seperti apa metodologi pembinaan yang akan diberikan kepada atlet-atlet yang sudah direkrut, bukan hanya terkait dengan ketangkasan mereka bermain, tetapi bagaimana mereka atau para atlet juga ini diberikan pengetahuan untuk bisa dapat memiliki kebugaran fisik, ya, untuk memiliki kemampuan fisik yang baik, ya, karena seperti disampaikan tadi bahwa kemampuan fisik yang bagus juga ini akan lebih menunjang, ya, akan menunjang bagaimana atlet tersebut bermain menggunakan otak mereka, ya, dalam menyusun pola, dalam menyusun strategi dalam permainan domino ini. Ya, kita tunggu nanti ke depan pendengar kegiatannya seperti apa, ya. Mudah-mudahan domino ini bisa berkembang, ya, semakin banyak dipermainkan, semakin banyak dipertandingkan, ya, dan lebih masif lagi begitu kegiatan-kegiatan diselenggarakan. Jadi hal-hal yang tidak baik begitu, ya, stigma yang tidak baik terkait dengan domino ini bisa direduksi, ya, secara perlahan, secara masif, ya, bahwa domino itu merupakan menjadi sebuah olahraga prestasi yang bisa dipertandingkan, ya, bisa juga digelar menjadi sebuah kejuaraan nasional. Oke, kita tunggu nanti selanjutnya seperti apa pendengar perkembangannya. Jadi yang pasti nanti bulan 5 ada kejuaraan antar kecamatan di Makassar, dan bulan 7 rencana Pordi Sulawesi Selatan akan menggelar liga, ya, akan menggelar Liga Domino Sulawesi Selatan. Ini pastinya kalau jadi digelar, kalau memang terselenggara nantinya akan melibatkan banyak atlet begitu, ya, akan dipersiapkan tempat khusus yang besar untuk menggelar event ini. Oke, saya cukupkan sampai di sini untuk dialog lintas Makassar pagi. Saya Alfian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.